katakanlah beli satu pernak-pernik yang dari sana. Iya. Dites di tempat, jebret, disilet, digorok dan lain sebagainya. Sampai rumah coba sendiri. Ya. Sampai rumah coba sendiri. Iya. Asah pisaunya, beli silet, nah coba sendiri. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Iya. Ya, saya nggak mau tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, video berikut adalah video pembicaraan antara Najah Official dengan Rizky Trada, di mana Najah Official dan Rizky Trada ini adalah orang yang kenal dekat dengan Gus Udin. Dan di sini akan terungkap sobat bagaimana kondisi sebenarnya dari Padepokan Nurul Sejati, yang dimana ada kegiatan santri untuk belajar ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya sobat, mari kita saksikan videonya. Terus gini, saya tanyakan lagi, di sana itu kegiatannya santri bagaimana? Soal namanya santri itu tidak lepas dari ilmu agama, yang di situ ada ngaji, entah itu ilmu alat, entah itu fikih dan lain-lain. Intinya ada apa enggak selama jenengan di sana? Selama saya ada di sana, yang namanya santri itu hanya dibekali ruqyah, ya, dibekali ruqyah. Jadi setiap kali ada orang yang berobat, ya santri yang meruqyah, santri yang meruqyah. Untuk masalah ilmu tentang ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya, saya katakan hanya 5%. Selebihnya apa? Ilmu yang diajarkan oleh GSJ, seperti ilmu kebal, ilmu cara menarik buhul, nah seperti itu. Kalau masalah pelajaran tentang ilmu agama seperti fikih atau ilmu yang lain, kitab ya, ilmu kitab itu hanya 5%, dan itu pun yang ngajar bukan GSJ, yang melainkan para santri yang memang jebolan pondok, seperti halnya Ustadz Ansori almarhum. Beliau yang mengajarkan apa? Beliau jebolan pondok. Terus ada lagi Ustadz Adi, Ustadz Adi, dia juga jebolan pondok. Ada lagi Ustadz Khalil, mantan Bahlurah yang kedua, beliau juga jebolan pondok yang ngajar kitab. Kalau dari GSJ-nya sendiri nggak pernah, ya mungkin saya katakan pernah untuk konten. Untuk di depan kamera, di balik kamera nggak pernah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di sana itu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu untuk kekebalan, terus ruqyah, terus dan cara menarik buhul. Intinya ilmu-ilmu yang berbau mistis itu bagaimana caranya itu diajarkan di sana, gitu ya. Terus terkait gini, saya kan juga pernah mengikuti gemblengan di sana. Lah ternyata gemblengan di sana itu juga disetting gitu. Itu bagaimana kalau jenengan terkait yang jenengan ketahui, gemblengannya Samsudin itu apakah betul real? Itu kalau diijazahi sama Samsudin itu apakah bisa kebal betulan? Padahal yang kita tahu, yang saya tahu baik lewat YouTube, baik saya pas menyelidiki di sana, itu kan memang alat yang digunakan atau senjata yang digunakan itu enggak tajam betulan, adalah tumpul gitu. Bagaimana itu? Monggo. Ini alat yang digunakan memang sejenis parang atau sejenis samurai, itu memang tumpul. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengetes benda-benda yang menjadi pernak-pernik itu menggunakan silet. Sedangkan silet bisa kita tes ketajamannya, kadang sisi sini tajam, sisi sini enggak. Dan yang dipakai itu ujung. Ujung itu selalu tumpul. Ujung silet itu selalu tumpul. Ya, karena yang benar-benar silet itu ya pasti yang tengah. Dan ada lagi yang lain. Ada waktu itu ini para santri cerita semua. Masalah gemblengan yang disiram minyak panas. Ya, disiram minyak panas. Mereka tidak merasakan kepanasan ketika minyak disiramkan ke badan mereka. Tapi ketika yang buat ini kayak gayungnya lah, aku nggak tahu itu kan terbuat dari seng ya, dari besi. Itu yang panas. Ketika nempel di tubuh mereka kepanasan, bukan minyaknya yang bikin panas. Nah, sekarang secara logikanya aja, semua hal yang berbau konten tuh apapun bisa disetting. Air bisa mendidih tanpa ada api, itu bisa. Itu bisa. Intinya berarti memang betul-betul
ilmu gemblengannya juga gemblengan abal-abal gitu loh. Sekarang ini bukan menantang atau apa. Iya. Coba gemblengan di sana. Katakanlah beli satu pernak-pernik yang dari sana. Iya. Dites di tempat, jebret, disilet, digorok dan lain sebagainya. Sampai rumah coba sendiri. Ya. Sampai rumah coba sendiri. Iya. Asah pisaunya, beli silet, nah, coba sendiri. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Iya. Saya nggak mau tanggung jawab. Ya, intinya bisa saya simpulkan bahwasannya gemblengannya juga gemblengan abal-abal yang trik, ada di dalamnya banyak trik sulap gitu. Iya. Intinya media atau alat yang digunakan untuk mengetes kekebalan pada orang yang ikut gemblengan itu sudah diakal bulusi oleh Samsudin. Iya. Intinya ada yang tumpul, memang ada yang tajam. Itu kalau yang tajam buat media meyakinkan yang digembleng itu diiris ke kertas atau yang lain. Benar. Tapi ketika diiriskan atau diguriskan ke kulit itu yang tumpul, nonton ya. Ya. Terus ini yang saya pertanyakan lagi. Ini kan udah jelas kalau gemblengannya itu memang abal-abal, dan ternyata santri-santri di sana itu memang niatnya betul-betul ingin mencari ilmu spiritual juga. Termasuk gemblengannya itu biar ada yang bisa kebal juga gitu. Ternyata kalau demikian penjelasan dari jenengan itu berarti kan dia menipu orang yang mau ke sana. Sangat. Ya, sangat menipu kan, merugikan. Ternyata di sana cuma buat konten yang buat nguntungin Samsudin sendiri. Demikian sobat dari pembicaraan antara Naja Official dengan Rizky Trada ini. Di sini terungkap bahwasannya ilmu yang diajarkan oleh Gusudin ini lebih kepada ilmu mistis atau ilmu spiritual, yaitu seperti ilmu kebal dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan mistis dan spiritual. Sementara untuk ilmu keagamaan ternyata bukan Gusudin yang ngajarkan, namun ada guru sendiri, yaitu guru jebolan pesantren. Nah, di sini sobat, dari kesimpulan pembicara mereka berdua, Naja Official dan Rizky Trada ini yang juga mantan kameramennya Gusudin, di sini terungkap bahwasanya juga ada trik sulap dari Gusudin dalam mengajarkan mereka para santri terhadap ilmu yang diajarkan. Gusudin ini memang banyak trik dalam pengajarannya, dan ini mudah-mudahan sobat menjadi informasi yang berguna bagi kita. Demikian sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah beli satu pernak-pernik yang dari sana. Ya. Dites di tempat, jebret, disilet, digorok dan lain sebagainya. Sampai rumah coba sendiri. Ya. Sampai rumah coba sendiri. Asah pisaunya, beli silet, nah, coba sendiri. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Saya nggak mau tanggung jawab.